Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi khassana bi ummati sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Salatan taftahu lana abwaba ridha wa taysir wa tughliqu biha abwaba syarri wa ta'sir. Anta maulana fa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Amma ba'd. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wal ifada wal istifada wal naf'a wal intifa' wal mudzakarata wal istidkar wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a lil huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa qurbi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para asatidz, para kesepuhan, para habaib, wabil khusus Habiban al-Habib Syekh Al-Habsyi, para kiai yang lain, ada Mama Kiai Ahdi, dan juga yang datang silaturahim ke rumah kami, kesepuhan Kiai Haji Nuh, dan juga kiai-kiai yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Kita doakan beliau-beliau, guru-guru kita semua diberikan panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan segala hajatnya, dikabulkan hajatnya, dan dapat membimbing kita semua menjadi hamba-hamba nu diridhoan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oge tehila seluruh aparatur pemerintahan desa Cihideung Girang, wabil khusus Bapak Kepala Desa, Ibu Kepala Desa, Bapak, kita doakan beliau-beliau diberikan kekuatan, kesabaran, keikhlasan agar bisa membawa desa Cihideung Girang menjadi desa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, khususnya Blok Karanganyar. Amin ya rabbal alamin. Oke tehila kasadaya para panitia yang luar biasa bersusah payah. Masya Allah, saya lihat tadi di postingan waktu siang acara maulid luar biasa rame. Nah, sebab ayah berkat, betul. Ali ayah nama geting kosong. Masya Allah. Tapi itu berarti tinggal penyaringan nu hadir ayeuna, berarti Masya Allah anu ikhlas lillahi ta'ala, betul-betul karena kecintaan ke Kanjeng Nabi. Iya berarti naon? Disaring, berarti nu darongkap ieu teh berarti anu naon? Anu ikhlas. Masya Allah. Semoga pertemuan kita malam hari ini sebagai mukadimah pertemuan kita nanti di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Semoga para panitia yang sudah luar biasa meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan lain sebagainya, semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang terbaik, dan semoga dicatat sebagai umat Nabi Muhammad yang mencintai Nabi Muhammad dan juga dicintai oleh Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Khususnya yaitu naminate Gepika, kenal Gerakan Pemuda Pemudi Islam Karanganyar. Eta ngapakeun ge saya. Para pemuda-pemudana, semoga pemuda yang dibanggakan oleh Rasulullah, pemuda yang dibanggakan oleh Allah, menjadi generasi yang diridhoi oleh Allah,
Insya Allah mereka-mereka kelak akan menjadi pemimpin-pemimpin yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa kepada para hadirin wal hadirat yang hadir pada malam hari ini, Masya Allah, sebagai pecinta Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad yang insya Allah dicintai oleh Nabi Muhammad. Amin. Semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini ditambahkan rezekinya, ditambahkan kesehatannya, ditambahkan umurnya, ditambahkan istrinya. Bu, amin. Untuk Pak amin lah. Mumpun teka cirinya. Masya Allah, ini kan kumpul banyak, doanya mustajab. Mugi-mugi tambi istri amin. Tapi can aya nuwani kecuali Habib Syekh. Masya Allah, mugi-mugi tambi istri ke buta can angges tambi solihah. Lain nabi istri nanya, istrina nabi naon? Nabi solihah. Mugi-mugi anu gaduh hajat dikabulkeun hajatna, anu gaduh masalah diselesaikan masalahna, anu gaduh panyawat diangkat panyawatna, anu gaduh hutang dibebaskan hutangna. Amin. Masya Allah. Tapi dia jika nanti gak ada hutangnya, biasanya dalam doa mugi-mugi bebas hutangna aminatnya rada tarik, tapi di dimah henteu kamu ibu paling dimah cari cing deh berat pasrah apa tiga dulu. Masya Allah, saya husnudzon nggak pada punya hutang, makanya pada diam baik. Masya Allah, mugi-mugi anu garutang bebaskan hutangna. Tuhan anggar amin agalauna. Berarti benar tidak ada hutang. Alhamdulillah. Lamun ayah mugi-mugi dibebaskan hutangna ku Allah. Dipenan rezeki anu halal mubarakah nusayra amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Malam hari ini saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat bersilaturahim, bertatap muka dengan para hadirin wal hadirat yang luar biasa, wajah-wajah ahli surga. Ini merupakan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ini agak bingung ini. Tadi hampir saja, waduh ini kira-kira saya mau bisa ngomong apa enggak. Begitu masuk ada Habib Syekh. Enggak lama Kiai Adi datang. Ini saya mau ngomong apa ini? Ya Allah, baru kali ini saya ceramah ada beliau-beliau ini. Makanya ini ada deg-degan itu, keder. Masya Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Ini tadi korina sampai 2, betul? Karena tadi saya di WA, ini kori sudah mulai, habis itu sambutan tunggal langsung ceramah. Saya ngebut. Pas nyampe sini ternyata korinya ada 2. Kayaknya saking semangatnya naon gara-gara Agustus 45. Semangat 45, Masya Allah, sampai kori lagi sabar 2. Alhamdulillah. Mugi-mugi tambah barokah amin ya rabbal. Bapak Ibu kan Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang malam tanggal berapa? Agustusnya malam 5. Nanti hari Senin berarti tanggal 17 Agustus. Tentunya kalau sedikit bahas Agustus sebelum Maulid, ya merah putih ya katanya. Makanya saya juga pakai peci hitam. Nutara biasa model Ustaz Hamid gentu, ben cenah peci na hideung. Sebab naon dalam rangka Agustusan. Atau saya kalau pengajian ke daerah Brebes pakai peci hideung. Lamun peci bodas teh rada-rada ruas soalnya. Rada loba etaan gitu, untuk ente berarti seneng. Terus paham ya. Jadi saya pecinya hitam kalau ke daerah sana. Kalau pakai gamis nih rada-rada bahaya gitu. Ke daerah sana. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang namanya cinta tanah air, ada satu makalah yang sering kita dengar, kalimahnya non hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah bagian daripada iman. Para ulama mengatakan seperti Imam Ibnu Allan, beliau mengatakan bahwa dalam kalimat ini ada 2 tafsir. Ada yang mengatakan nu dimaksud dengan hubbul watan minal iman, cinta tanah air itu maksudnya adalah
cinta surga, ay al-jannah. Kenapa? Karena asli kelahiran manusia itu di mana? Di surga. Nabi Adam dengan Sayyidatuna Hawa, sehingga diturunkan ke alam dunia ia salah nama bukan aslina tanah air nama di mana? Di surga. Maka ketika kita cinta tanah air, bagian dari iman, artinya apa? Kita harus cinta ke tanah air kita yang di surga. Artinya kita harus kembali ke mana? Ke surga. Harus cinta jalan-jalan yang supaya kita sampai ke mana? Ke surga. Sebab tanah air kita adalah naon? Surga. Maunya tadi nanti surga hari kembali ke neraka. Betul Pak, betul? Iya, berarti kan salah naon? Salah aja jalan. Maka dari itu kenapa dikatakan cinta tanah air bagian dari iman? Karena artinya kita cinta kepada surga, karena itulah tanah air kita yang sesungguhnya. Tapi ada juga yang mengartikan, yaitu adalah alladzi nahnu fihi, yang sekarang kita berada di sini, yaitu alam dunia iya. Lamun orang Karanganyar berarti Karanganyar, orang Kuningan lah gampangannya, tanah air kita. Tapi dengan syarat apa? Maksudnya cinta tanah air, yang dimaksud adalah sekarang dunia ini, artinya kita senang, cinta untuk melakukan kebaikan, untuk bersilaturahim, untuk melakukan hal-hal yang positif, yang apa? Yang kira-kira di situ menjadi nilai ibadah. Maka cinta tanah air ini bagian daripada iman. Dan cinta tanah air ini sudah diajarkan Bapak Ibu sekalian oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu, beliau setiap kali habis dari luar, begitu datang ke Madinah, ketika kota Madinah sudah mulai terlihat, itu Nabi kalau datangnya sambil jalan, maka beliau akan jalannya cepet-cepetan. Ibaratnya lamun orang Karanganyar. Begitu sampai sawah tadi tanya, mudun sawah terus katingali Karanganyar, wah dikebut mapahna. Saking naonna, saking cintana ka Karanganyar. Aya kitu di daya. Lamun tos ningali mudun tidinya langsung ngebut aya. Masya Allah, berarti cinta tanah. Nah, atau Rasulullah kalau naik kendaraan, naik kuda, begitu sudah kelihatan kota Madinah, beliau akan menarik naona tambangna, ya, menarik agar supaya si kendaraan ini cepat-cepat untuk nyampe ke Madinah. Kenapa? Saking cintanya Rasulullah kepada naon? Kepada kota Madinah. Bahkan sewaktu Nabi Muhammad SAW beliau diusir dari kota Mekah, beliau mengatakan, andaikan saya tidak diusir oleh kaumku, tentu saya tidak akan sanggup meninggalkan engkau wahai Mekah. Begitu kata Rasulullah, saking cinta Rasulullah ke mana? Tanah kelahiran, sehingga Allah mengatakan innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad, dalam Al-Qur'an, bahwa Allah janji kepada Nabi Muhammad, nanti suatu saat kamu akan kembali ke Mekah wahai Muhammad. Walaupun kau diusir dari kota Mekah, suatu saat kamu akan kembali. Innalladzi farada 'alaikal qur'an, sesungguhnya Allah yang telah memardukan, mewajibkan hukum-hukumnya, yaitu Al-Qur'an, laradduka, Allah akan mengembalikanmu Muhammad ila ma'ad, ke tempat naon? Tempat asal, tempat kelahiran, yaitu kota Makkah. Sehingga Nabi Muhammad akhirnya bisa kembali ke Makkah ketika terjadi naon? Fathu Makkah. Ya. Nah ini artinya apa? Nabi Muhammad sampai sebegitu rindunya, sering kali Nabi Muhammad itu rindu kemana? Ke kota Makkah, karena tempat kelahirannya. Ini semua mengajarkan kepada kita bahwa kita itu harus cinta tanah air. Ya sahabat nama yang materi lamun jadi naon? Lamun jadi pembina upacara gitu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya, karena kebetulan 17 Agustusan Maulidan ya dicocok-cocokkan. Artinya ayat korelasinya antara naon? Antara Agustus dengan Maulid, bahwa Nabi mengajarkan kepada kita untuk cinta tanah air. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab, beliau pernah mengatakan, laula hubbul watan la kharaba baladussu. Beliau mengatakan, jika bukan cinta tanah air, pasti negara itu akan hancur.
Orang-orang yang menghancurkan negara ini adalah orang-orang yang tidak cinta tanah, walaupun mainannya rios. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya nggak bahas anu keseneng tanah air, korupsi malah mati lampu. Jangan-jangan dikorupsi ya. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, lanjut. Alhamdulillah. Pas lanjut pas caang. Kata Sayyidina Umar, jika bukan karena cinta tanah air, pasti satu negara akan hancur. Karena orang-orang itu kalau sudah tidak cinta tanah air, maka akan menjual naon namina teh hasil buminya. Sekarang kan banyak Bapak Ibu sekalian yang menjual naon pulau-pulau yang terpencil, dijual kemana? Ke orang-orang barat, ya, dijual untuk dipakai tempat pribadi mereka. Banyak yang seperti itu. Ini gembor-gembor nama non Pancasila, Nusantara, cinta tanah air. Tapi Masya Allah, Sallu ala Nabi Muhammad. Sudah maklum semuanya. Semoga para pejabat-pejabat kita cinta tanah air, amin. Mereka disadarkan ya, supaya Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kata beliau Sayyidina Umar, fabihubbil watan umiratil buldan, kata beliau. Maka dengan cinta tanah air itu negara akan makmur. Maka kalau misalkan negara ini pengen makmur, berarti penduduknya harus cinta tanah air. Indonesia ini Masya Allah Pak Bu, negara yang luar biasa. Sampai seorang ulama dari Mesir namanya Syekh Muhammad Saltut, beliau ketika berkunjung ke Indonesia, keliling-keliling Indonesia, apa beliau mengatakan, Indonesia kita atun minal jannah wudi'at ala wajhil ardi, kata beliau. Indonesia adalah sepotong, sebagian daripada kenikmatan surga yang Allah letakkan, Allah turunkan di muka bumi ini. Masya Allah. Mestinya kita harus bangga dengan Indonesia. Kenapa? Indonesia adalah potongan dari surga, kata beliau. Lah Indonesia Masya Allah, buah-buahan naon BGA ya, betul, komplit di urang mah sampai ke salam-salam nah ya, perang salam, segala pokoknya mah di imam lu selagi empan mah salam cerme tenon, bukan cerme nu pinggir-pinggir jalan, kersem, Masya Allah. Kelengkeng, nggak ada. Sampai saya lihat video ada orang Arab megang naon namina teh rambutan, sampai bikin video. Masya Allah, ada awal marah itu saya pertama kali lihat buah seperti ini. Walam adri, saya tidak tahu gini gimana rasanya. Di kio-kio ini modelnya juga aneh sana, bayi bulunya dikituan aja. Masya Allah, dimakan sama dia. Oh Masya Allah, lezat luar biasa. Itu rambutan di orang ngagaler ya. Orang Arab sampai seperti itu. Buah-buahan paling komplit di mana? Di Indonesia. Ini Masya Allah, negara Indonesia ada qit'atun minal jannah, sepotong dari non, dari surga. Sampai-sampai dalam satu ayat Allah berfirman, barangkali ini kayaknya ini diantaranya isyarah ke negara Indonesia. Kata Allah, wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi'an'umillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un, kata Allah. Allah berfirman, wa daraballahu masalan qaryatan, Allah mengumpamakan ada satu negara, satu daerah, kanat aminatan, yang mana daerah ini aman, mutmainnah, tentram, aman, tentram. Yang paling aman, tentram itu non Indonesia. Walaupun ayah ramai itu demo besar-besaran, tapi tidak sampai terus-terusan. Ada kejadian itu walaupun di orang serenaun alirana Masya Allah benten aina kerame pembubaran non, pembubaran pengajian-pengajian. Lamun teu sapaham yang ceramahnya golongan Habib Syekh. Ini barusan tadi dapat video di pleret dibubarkan.
waktu muludan. Gara-gara naon ayah hadir, masya Allah, pahamnya? Nah, terpahamnya tenang lah ya. Masya Allah. Ini, tapi walaupun begitu, ya, ada demo, ada itu, ada ini, ada yang korupsi besar-besaran sebagainya. Tetapi bagaimana? Tetap walaupun pemahamannya beda-beda. Aya nu anti maulidan, nuker mulai kapanasan, mulai dinten ieu banyak. Cepilna kepanas ayeuna. Mereka dakwah 1 tahun, haram, bid'ah, sesat, maulidan, sesat. Tapi pas muludan di Karanganyar malah tambah rame. Alhamdulillah. Panas tuh kira-kira. Panas dia. Kurang ajar aing dakwah 1 tahun eueuh naon? Manfaatna tetap teh cenah muludan. Terus dibejaan bid'ah sesat, masya Allah. Ini orang-orang kayak gini dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah cenah. Tidak ada di zaman nabinya. Itu ayat zaman nabinya sampai diceritakan ada satu orang ustadz baru lulus nih kuliah di mana? Di Saudi. Jadi bid'ah naon Pak Bu? Sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi. Ternyata bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu sesat. Wa kullu dolatin finnar. Kalau sesat masuk neraka. Berarti setiap yang tidak ada di zaman Nabi maka berarti sesat dan masuk neraka. Itu namanya bid'ah. Kalau menurut mereka, kalau menurut kita kan bid'ah itu kebagi dua. Ayat bid'ah hasanah, sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi betul, akan tetapi tidak melanggar syariat, maka dianggap non bagus, baik, maka boleh. Lah kalau bid'ahnya begini, ada orang sholatnya di jamak zuhur, asar, maghrib, isya, subuh jam 12 malam sekalian. Eta namina naon? Bid'ah henteu? Aya zaman Nabi model gitu. Nabi ngajaran teu sholatna langsung di jamak 5 jam 12 malam aya? Teu aya. Ieu namina naon? Bid'ah dola sesat neraka. Nu ieu mah zamanna jama edan. Bukan jama takdim jama takhir. Zamanna jama edan. Begitu dia sampai ke bandara, masuk mobil taksi. Pas nyampe mobil taksi, dia duduk, supirna nyetel musik. Wah, disetelkeun musik. Sholawatan. Ya Hanana, ya Hanana. Kata si penumpang yang dari belakang ini, Ustadz baru pulang dari Saudi ini. Pak, iya. Apakah di zaman Nabi aya model musik semacam ieu? Cek Pak supirna, tuh aya. Bid'ah, sesat, haram katanya. Waduh, cek supir kakaraeun ieu menang penumpang model kieu galak amat ieu Ustadz di Pareuman. Pas di Pareuman dibuka kacana saeutik set, ngambil rokok. Cus. Wah, pelenyun beta supir ngarokok. Rada hendak ieu ku penumpang ya. Ayeuna ngarokok. Cek penumpang napa? Apakah di zaman Nabi aya rokok model gitu? Enggak ada. Bid'ah, sesat, neraka, enggak boleh. Waduh, akhirnya dibuang rokoknya. Akhirnya si supirna, Ustadz saya mau tanya, iya, apakah di zaman Nabi ada taksi model semacam ini? Enggak ada. Turun, naik onta sana, turun. Masya Allah. Ketik-ketik bid'ah, bid'ah. Wajah itu loh bid'ah, enggak ada di zaman Nabi, betul? La ilaha illallah. Ya. Padahal kita muludan ini apa? Pertama, tadi ada bacaan Al-Quran. Bagus enggak? Sayang tuh. Aya larangan membaca Al-Quran. Kedua, orang terkumpul kia silaturahim jeung tatangga tara pendak gara-gara acara ieu jadi pendak silaturahim. Alhamdulillah. Sayang tuh. Terus tadi orang ngaluarkeun naon? Berkat, masya Allah. Itu ada perintahnya, wa at'imut ta'am, berikan makanan, sodako dan sebagainya. Sayang tuh. Terus aina ieu pengajian, sayang tuh. Apakah ada kemaksiatan di sini? Tidak ada. Lalu bid'ahnya di mana? Ya, masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini orang-orang model kianya dikit-dikit bid'ah, sesat neraka, masya Allah. Nah, ini semoga kita dijauhkan dari golongan-golongan seperti ini, amin ya rabbal alamin. Kembali, Allah mengatakan
Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Allah mengumpamakan ada satu negara, ya satu kota di mana ini negara, kota ini kanat aminatan, negaranya aman, mutmainnatan, tentrem. Walaupun di kita nih ada aliran yang tadi yang saya ceritakan, bid'ah, tapi aman sampai sekarang, nggak sampai ribut. Coba kalau kita lihat bagaimana negara Somalia. Somalia itu seperti Indonesia, Babu. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, madhabna Imam Syafi'i 90%. Begitu masuk golongan-golongan mereka ya nu anti maulid, anti tahlilan, anti naon, yasinan. Yasin boleh, kalau yasinan nggak boleh kata mereka. Beda non, yasinan mangariung lobaan, baca yasinan bareng-bareng. Jadi bid'ah. Kalau yasin baca yasin. Tahlilan haram, kalau tahlil boleh. Beda nak mah lamun tahlil la ilaha illallah. Tahlilan manon ngariung seorang. Haram bid'ah. Ai tahlil teh halala yuhallilu tahlilan maknana la ilaha illallah. Kuning aya kulhu falak binas naon sagala. Nu kieu mah gampang mayunana Pak Bu. Begitu diundang mainna ka dieu basian berakatna sangu ungkul. Geuning abi mah sangu ungkul atuh da ente mah la ilaha illallah bae. Urang makul huwallahu ahad buncis. Qul a'udzu birabbil falaq kentang sambal kentang kan gitu. Ya Allah. Masa gara-gara tambahan lan bagi jadi naon jadi haram. Tahlil boleh, tahlilan enggak boleh. Yasin boleh, yasinan. Lah kalau Jumat boleh Jumatan. Enggak boleh. Kan ngaco. Masya Allah. Walaupun ada aliran yang mereka kayak gitu aman di kita. Sementara di Somalia ini gara-gara ada aliran yang anti maulid ini, anti tahlil, mereka menganggap yang tidak sepaham dengan mereka yang mengadakan maulid dan sebagainya itu halal darahnya, sehingga terjadi peperangan saudara sampai hancur negaranya, negara Somalia itu. Padahal penduduknya tadinya 90% Ahlus Sunnah wal Jamaah madzhab Syafi'i. Tapi di Indonesia tetap walaupun banyak ayat itu iyo LDI ayat naon deui. Ya, ada JIL, jaringan Islam liberal, jaringan iblis liberal. Ya, ada lagi wah macam-macam lah pokoknya mah. Golongan-golongan araneh-araneh. Masya Allah. Tapi bagaimana? Walaupun seperti itu kanat aminatan mutmainnah, tetap aman dan tentram. Itulah Indonesia. Bahasa anak beda-beda. Lamun di daerah dia mah mungkal ya. Tanawan. Mungkal betul. Eta lamun dikacilimuskeunnya mungkal teh teu paham. Hah? Masya Allah. Lamun di Cilimus mah lamun naon beda teh kali mun di dieu mah naon kali teh? Hawanga, Hawan man Walid Ciparai. Lamun di Cilimus mah naon mid goang berapa? Cilimus mah goang kan bener. Masya Allah. Beda-beda bahasana. Tapi bagaimana? Tetap satu kesatuan, aman, tentram. Itulah Indonesia. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin. Yang mana negara ini kata Allah datang rizki min kulli makan, dari setiap tempat, di mana baik eta makanan dongkap hadir ada. Oh di Indonesia bayangkeun ayeuna nu aya di Kuningan bagenya misalkan dibuat dari naon, dari singkong tina cape sabaraha macam tina cape aya naon bae coba kiripik hah gepe aya deui nu dipoe heula sampai bulukan gaplek hah gatot terus lah pokoknya maksudnya lah ya Masya Allah eta tina naon tina cape tacan tina boled kiripik boled aya deui nu didamel di bulet-bulet aya naon nanti bapel terang bapel bahan peledak boletnya tina bolet berbagai macam eta tina bahan bolet bege berapa macam makanan betul tina aci, cimol, cibol, cilor, cireng
cilung naon deui? Hah? Ibu-ibu biasanya ya. Masya Allah, tina aci wungkul eta. Makanan luar biasa, mie-mian, ayam mie seblak, mie get, mie jebek. Masya Allah, saking hebatnya sampai tahu be pocong be jadi tahu, tahu jadi pocong. Ya Allah, ya Rabb. Makanan luar biasa di Indonesia. Setiap daerah punya non khas masing-masing. Di Kuningan koecang, betul. Aya deui non peuyeum, leupet, tetemling, gemblong. Eta Kuningan eta. Engke ka Cirebon Tarasi. Masya Allah, kali itu sakedik nanti di Garut aya dodol, ka Brebes aya naon? Endog puyuh. Hah, naon? Endog asin, endog puyuh. Endog asin, kali itu deui ka Tegal aya tahu Tegal. Ya, terus Masya Allah, tiap daerah punya khas makanan masing-masing. Luar biasa. Ini makanan sampai di Indonesia itu ya'ti harizqu ragadan min kulli makan. Di setiap tempat sampai orang ngalungkeun bekas masak ya. Sambal teu saet dialungkeun. Lu kumaha? Eta pas begitu jadi teh cabe jeung tomat ngahiji. Saking hebatna tanah Indonesia. Betul. Sok ibu bapak padu ngalungkeun ieu bae naon? Biji-bijian lung begitu. Ya. Jadi sorangan itu di Indonesia. Bahkan almarhum ayah saya waktu itu beliau melak cape, tapi dah terfaham taratani tibalik melaknya. Tapi capuna barada hasilnya. Dan saya ini termasuk lulusan tina cape. Sebab pas waktu mau berangkat ngajual cape hasil melaknya tibalik, tapi jadinya Masya Allah baradak teuing pada melakna kieu itu kan. Ya Allah ya Rabb. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan Indonesia adalah naon? Betul-betul naon? Kita akun minal jannah, sepotong dari taman surga. Alhamdulillah. Tapi pertanyaannya, kalau memang ini isyarah ke negara Indonesia dalam ayat ini, kenapa ya banyak dari kita ini mau bikin rumah aja, boro-boro rumah, tanahnya aja nggak punya. Terus deh. Tanah tegaduh, jangan bangun rompokna, ayat tanahna, teu aya atosna jangan damel rompokna. Aya atos jangan damel rompokna, teu tiasa nganggeuskeun. Aya anggeus begitu beres diambil ku bank. Ya Allah, betul. Susah kita kehidupan. Padahal naon? Katanya negara ini, naon Indonesia ini tanah surga katanya. Kenapa tanah surga? Itu tadi di Singapura. Waktu saya ke Singapura, itu di sana pengen melak cabai bagian di napot di luhur, di atas rumah di loteng, masang pot, terus melak naon cabai naon. Sebab naon gak ada tanah. Di kita tanahnya luas padu dialungkeun begeja, jadi luar biasa. Ini nikmat dari Allah. Tapi kenapa banyak sekali dari diri kita yang tidak bisa menikmati, bahkan punya tanah saja sulit. Ekonomi juga sulit, apalagi sekarang. Nah sebabnya kata Allah Ta'ala, walaupun ini negara aminatan mutmainnah, aman, tentram, yatiha rizquha ragadan min kulli makan, dari setiap tempat menghasilkan makanan. Sebagaimana di Indonesia ini, buah-buahan, makanan macam-macam luar biasa. Saya waktu pernah hidup seperti Habib Syekh di sana, di Hadramut. Saya selama 5 tahun nggak pernah makan tahu, tempe, tahu, bakso, kecap, nggak ada di sana. Begitu pulang ke Indonesia, yang pertama kali ditawarin sama orang tua, hoyong naon, bakso, terus lami ya. Pas begitu nyobaan, alhamdulillah, ternyata rasanya anggar kene. Padahal itu seberapa tahun? 5 tahun. Enak di Indonesia. Cobain Bapak Ibu keluar Indonesia. Malam-malam lapar ya, hoyong barang enam sulit diurang. Masya Allah, ayah Indomaret, Alfamaret 24, ayah nasi goreng nu sampai subuh, ayah ente. Sehabis pengajian waktu itu
daerah naon namina teh Cirahong, pokoknya kali itu daerah Tasik ya, Ciamis. Waktu itu Cirahong masih tiasa diangge. Itu pas pulang jam 3 malam atau udah emam jam 10 terus ceramah lagi nikmat ieu di daerah di itu mah geuning aya ceramah payuneun ngan limaan aya nu dihandap di ditu katutupan ku naon ku kenteng kan di itu mah teu rata lompokna daerah-daerah Ciamis kitu mah nya aya ceramah teh asalna limaan bae seueur sareng mah ngan pojok belah ditu kahadang ku kenteng aya jamian teh Masya Allah. Makan dulu jam 9 lalu pengajian atau witeh lapar deui betul. Jam 3 gimana di Raja Desa pas begitu lewat di alun-alun aya keneh nasi goreng. Alhamdulillah. Itulah nikmatna di Indonesia. Lapar jam sabaraha BG, lapar keluar ka Ciawi aya betul. Jam sabaraha? Hah? Jam 12 aya nasi goreng, jam 1 nasi goreng tutup solabi geus mulai. Nikmatna hidup di Indonesia. Bapak Ibu akan bisa menikmati bagaimana nikmatnya hidup di Indonesia kalau sudah pernah ke luar negeri. Iya wajah-wajah Nusantara itu deh. Wajah-wajah naon? Hubul waton beneran ya. Jadi can pernah ke luar negeri jika na wajah-wajahnya. Entos naik pernah pesawat entos pernah. Mugi-mugi tiasa umrah haji sadaya amin. Ya Rabbal alamin. Itu akan bisa merasakan nikmatnya seperti itu. Kalau kita ke luar negeri baru merasakan nikmatnya hidup di Indonesia. Cobalah. Ini merupakan nikmat yang luar biasa dari Allah. Tapi permasalahannya, kenapa ternyata di Indonesia masih sulit, masih ekonomi itu ini sebagainya. Kenapa hutangnya sekarang berapa? Tembus 10.000 triliun Indonesia. Borojol lahir teh geus gawe hutang 30 juta. Kita ini per kepala punya hutang berapa? 30 juta, Pak Bu. Pas mau teh gaduh hutang katanya. Lahir bayi 30 juta teh gaduh hutang. Ya Allah, mugi-mugi Indonesia tetap aman, tentram, amin. Allah berikan pemimpin-pemimpin yang baik, yang jujur. Ya Rabbal alamin. Merdeka mah tos 81 tahun ayeuna teh ngan teuing merdeka benerna apa henteu? Nah, ini nikmat hidup di Indonesia. Tapi kenapa belum bisa menikmati 100%? Pengen punya rumah saja sulit, punya tanah juga sulit. Fakafarat bi'an umillah, kata Allah. Tapi ia pendudukna anu aman, tentram, rizkina di mana-mana, tapi dia kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Sehingga bagaimana? Karena tidak kufur terhadap nikmat, tidak syukur atas nikmat yang Allah berikan. Kita tidak ibadah kepada Allah, pohon para sholat, disuruh sholat malah maihan. Ayo nuker villa di Kuningan beberapa hari yang lalu, betul? Mirang tuh Bu, mirang tetangga kah kok terjauh di dia. Ya Allah, disuruh sholat subuh malah ngebunuh ibu. Naudzubillah min dzalik. Kenapa terjadi seperti ini? Yaitu tadi karena tidak kurang pendidikan dari mulai kecilnya, tidak dididik sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kalau bahas tentang pendidikannya ya panjang deh urusannya ya, bisa tambah 2 jam. Lanjut terus ya, kemerdekaan keneh nuluhur keneh tuh nubeureng keneh can bodas sing kemuludana terus hampir saja dia. Alhamdulillah. Terus capek deh, saya capek. Ibu-ibu lah nu capek mah. Terus di dapur ngadapal berkat, masya Allah. Ayeuna di dia, masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sampai mana tadi Pak Bu? Tuh, iya kumaha saya pengajian teh ari aya belok heula sakedi paroho. Ali lurus teuing nundutan. Masya Allah. Kadang-kadang ada orang manggil Pak Kiai, hoyong ulem Pak Kiai, tapi wayang nanya kalucu, kalucu. Suruh ngaji apa suruh ngalucu, saya bilang. Ari hoyong kalucu manggilna ulah abdi, manggilna Sule nya. Andi Taulani. Si Ohang mau dipanggilna. Ya Allah, sallallahu alaihi Nabi Muhammad.
Tapi dah memang repot oge sih. Repotnya tuh naon ayeuna lamun pengajian teu lucu teu laku. Betul. Sok ibu-ibu pengajian seneng nu khusyuk apa seneng nu lucu? Nu lucu. Padahal heman kita mengumpulkan dana untuk mendatangkan pengajian, tujuannya supaya apa? Supaya kenal dengan Nabi Muhammad. Pas begitu ceramah dikenal naon ngebahas nu aneh-aneh, nu lucu-lucu bae jeung teh manfaatna. Naon bedana cenah susu jeung kopi? Naon coba manfaatna? Nyaritakeun nu kitu. Naon bedana? Ieu mah nyontokeun ieu mah. Ayeuna nyebutkeun cenah ari susu mah ngajakna sare. Ari kopi mah ngajakna mau kitu. Ai susu mah hideungna saeutik, ai kopi mah hideung sadaya. Iya kan model-model kieu naon atuh pengajian ngabahas kieu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Terus sampai mana tadi? Apa aku maha terusna kadu tanya poho? Ya Allah. Dia itu kan ari ngabahas nu lucu, ingetna nu lucu sampai susu cenah inget. Tapi banyak dari kita ini kufur terhadap nikmat Allah. Fakafarat bi'an'ubillah, kufur terhadap nikmat Allah. Sehingga bagaimana? Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khawfi. Sehingga Allah cicipkan kepada mereka-mereka penduduk-penduduk ini yang sebenarnya aman, tentram, rizkinya dari setiap tempat. Itu digambarkan kayaknya ini rada-rada cocok Indonesia. Tetapi kenapa kita masih kesulitan? Karena apa? Karena kufur terhadap nikmat Allah. Sehingga diuji oleh Allah apa? Libasal ju', pakaian kelaparan. Artinya apa? Diuji oleh Allah kelaparan. Masih banyak saudara-saudara kita yang masih naon kelaparan, masih sulit makan. Wal khauf, rasa khawatir, rasa sieun, tidak percaya dengan nikmat Allah, tidak percaya dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita, sehingga stres behirupna teh. Usaha, wah kuskeder itu ieu. Kaditu kadieu banting tulang non, masya Allah, sampai siang dibikin, malam dibikin siang, khawatir terhadap nikmat Allah, khawatir terhadap rezeki yang Allah tentukan kepada kita. Bima kanu yasnaun, dengan sebab perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Maka dari itu mari kita sama-sama dalam acara nanti 17 Agustus ini rangka apa? Bersyukur kepada Allah. Maka acara naon lamun cocok nama haul akbar kedah nama menghauli para pejuang ulah mah lain hal malah naon lomba-lomba. Geus kitu lombana tadi pas saya lewat, saya tadi berangkat agak awal, tadi kajaga sarah heula. Aya peryogi angkat nama tadi asar abdi teh. Ya, begitu lewat ada satu daerah nu kalewatan pokona mah. Teu enak disebutkeun nya live ongko ya. Keur lombanya gimana? Laki-laki semua main bola. Anu grup belah dia di Dalaster, anu belah dia biasa. Allah Rabbi. Ini kan naon namina teh malah membuat maksiat. Khawatirnya Allah menurunkan azab, bukannya bersyukur. Ketika datang kemerdekaan 17 Agustus, mari kita ingat bagaimana perjuangan para pejuang-pejuang, sehingga kita bikin acara tahlil bersama, bukan malah naon dengan diisi dengan hal-hal yang bermaksiat. Kan Rasulullah mengatakan la'anallahu minal mutasyabihina la'anallahul mutasyabihina minar rijal bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai saha perempuan. Eta ai daster jang saha Pak? Hah? Ibu-ibu apa bapak? Ibu-ibu, iya di daster. Bahkan saya melihat postingan, bukan postingan lagi, kiriman video di grup. Itu saya tahu dan kenal betul, dia itu ustaz, doktor, ustaz, haji, masya Allah. Aya nu kitu aya di dia aya. Nu lombana bapak-bapak ngaya daster aya. Hadir jamin hadir. Masya Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Harusnya kita bersyukur, masya Allah. Bagaimana? Jangan sampai kita berjalan di atas muka bumi ini, sementara mereka-mereka para pejuang yang ada di kuburan, mereka menangis karena memperingatinya bukan dengan
hadoroh, mengirim doa kepada mereka, akan tetapi justru diisi dengan apa? Dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat. Naudzubillah min dzalik. Insyaallah di Karanganyar khususnya umumnya di Cihideung Girang insyaallah mal aya lomba-lomba anu melanggar syariat. Amin ya rabbal alamin. Atau ya lomba panona ditutupan di talian terus piwarang milarian istrina. Atau tambah enak, saya juga pengen ikut ya. La ilaha illallah. Naudzubillah min. Sallu ala Nabi Muhammad. Can bahas maulid bisa jam ya. Lanjut terus. Masya Allah. Bapak Ibu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maulid Nabi Muhammad SAW ini, kita dalam acara seperti ini apa tujuannya? Untuk tajdidul mahabbah, untuk merefresh, mun bahasa Cilimus nama bahasa diri penyegaran, pembaharuan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya tambah cinta sama Nabi. Para ulama mengadakan acara maulid ini tujuannya apa? Supaya umat ini kenal dengan kanjeng Nabi, karena tidak akan faham bagaimana hebatnya acara maulid lamun terkenal maulud orang yang dilahirkan, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling mulia, Nabi yang paling istimewa, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, di mana Nabi Muhammad ini adalah Nabi yang satu-satunya Nabi yang berani untuk menjamin syafaat, di mana nanti umat-umat ini datang ke Nabi Adam. Ketika datang ke Nabi Adam, wahai Nabi Adam, isfa'lana, berikan syafaat kepada kami, tolong kamu yang Nabi Adam. Apa jawaban Nabi Adam? Nafsi, nafsi, saya juga masih bingung, masih pusing, masih memikirkan diri saya, belum lagi umat saya nggak sanggup. Silahkan datang ke Nabi lain, datang ke Nabi Idris, ke Nabi Ibrahim, karena engkau adalah Khalilullah, kekasih Allah, tidak sanggup. Nabi Musa, Kalimullah, nggak sanggup. Terakhir kepada siapa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita harus bangga dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Nabi Muhammad. Begitu umat ini sudah, wah Masya Allah, tinggal terakhir, tinggal kanjeng Nabi Muhammad. Begitu sampai Nabi Muhammad, ya Rasulullah, engkau adalah Nabi yang paling terakhir yang kami harapkan, isfa'lana, berikan syafaat kepada kami. Apa jawaban Nabi? Analaha, saya yang akan memberikan syafaat kepada kalian. Masya Allah, alhamdulillah. Insya Allah kita dapat syafaat dari Nabi. Amin ya Rabbal. Kenapa Nabi Muhammad berani mengatakan analah, saya akan memberikan syafaat kepada kalian? Karena Nabi Muhammad itu yang pertama, beliau punya apa? Punya simpanan doa yang mustajab. Setiap Nabi itu dikasih jatah doa yang mustajab, pasti dijawab. Tapi Nabi-Nabi yang lain sudah pernah dipakai semuanya. Nabi Lut sudah pakai, ya Allah, saya sudah tidak tahan melihat umatku ini, kaum Sodom ini, hancurkan mereka. Hancur sudah. Nabi-nabi yang lain begitu. Tapi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sekalipun umatnya menyakiti beliau, sewaktu Nabi Muhammad datang ke mana? Ke Taif. Bagaimana? Nabi tidak mendoakan jelek kepada mereka. Disimpan itu doa yang mustajab, sehingga Nabi berani. Kenapa? Karena gaduh jatah doa anu pasti diijabah. Hiji. Kedua, Nabi Muhammad adalah Nabi satu-satunya yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diampuni dosanya. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosa yang sudah kelewat, yang akan datang, itu semua sudah diampuni oleh Allah SWT, dijamin Nabi Muhammad. Sehingga Nabi berani mengatakan analah, saya yang akan memberikan syafaat kepada kalian semuanya. Sehingga Nabi Muhammad bersujud kepada Allah SWT. Kata Nabi, kata Allah Ta'ala, ya Muhammad irfa' ra'sa, angkat kepalamu, sal, mintalah, tu'to, akan saya kasih, kamu akan saya kasih apapun yang kau minta, wasfa tusyafa, dan mintalah syafaat, pertolongan, akan aku terima permintaanmu. Sehingga Nabi Muhammad mengangkat kepalanya dan akhirnya dibukalah syafaat. Insya Allah kita dapat syafaat dari kanjeng Nabi. Amin ya Rabbal Alamin. Maka dari itu kita harus bangga dengan Nabi Muhammad, kenali Nabi Muhammad,
bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad ketika makan, ketika tidur, ketika dengan istrinya, ketika Nabi Muhammad sedang di rumah, sedang dengan tetangga, dengan musuh dan lain sebagainya. Semua apakah sudah ada dalam diri kita Nabi Muhammad? Contoh-contoh misalkan minum. Terang minum Nabi kumaha terang. Terang teh. Mun terang dicontohnya. Udah ya Allah, ari jadi ustad penceramah kieu teh sangsara apa sugan mah enak. Rek muh bega teh ditonton sakilobana. Betul enggak betul? Peteuy bege teh ka mamang. Rek di imam teh aduh ieu anjing jadwal deui. Atuh lamun ngobrol tepan rame panggung-panggung ngobrol kumaha Pak Kiai sehat alhamdulillah. Pisan kiaina. Bau teh. Ya Allah ya Rabbi sallu ala Nabi Muhammad. Jadi pengen minum bagian langsung susah. Makanya kudu nyari cara. Tah. Salah satu naon minumnya Nabi bagaimana? Terang teh cara minum Nabi. Ente tah ini contohnya. Ya Allah, Masya Allah, alhamdulillah. Karunya panitia terus nyiapkeun cainya. Haus. Kieu cara Nabi. Pertama kata bahkan kata Imam Syarawi, beliau mengatakan orang yang minumnya dengan cara ini madamal mau fi batnihi lam ya'sillaha, selagi air itu ada dalam perutnya maka insya Allah tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cara minumnya begini. Pertama baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillah deui. Alhamdulillah. Bismillah deui. Alhamdulillah. Nah eta carana kitu. Tos jelas teh? Lamun teu jelas coba deui. Jadi minumnya jangan langsung. Iya mah bapak-bapak geus macul diangkat, wah, ditenggakeun, betul enggak? Langsung kena tenggorokan. Eta emang segar gitu. Lok, Masya Allah. Atau shot. Nabi nggak begitu ngajarin. Ngaku umat Nabi Muhammad minum saja belum ngikutin Nabi. Gimana? Minumnya tiga kali. Diawali Bismillah, minum Alhamdulillah. Bismillah, minum Alhamdulillah. Kalau misalkan ditonton banyak begitu, minumnya gimana? Begini. Ya, ditutup begini. Ulah kieu. Tadi mah pedabe nyontohan. Masya Allah begitu. Insya Allah kata Imam Syarawi, ini caranya Nabi minum 3 kali. Tapi kalau diawali Bismillah, Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah, selagi air itu dalam perut, maka insya Allah tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi mengatakan ini minum dengan cara seperti arwah, lebih segar. Muntos biasa mah segar kena naon. Ulang muntos ngabaso terus minum es teh. Gimana ibu bapak? Sedot langsung naon. Wah, komo teh botol mah langsung habis. 3 kali paling teuing. Eta bae ternyata orang kaca naon? Kaca ngikutin Kanjeng Nabi. Kalau kita tidur sok madepna ka mana? Ka mana bae kan? Bebas. Ya Allah. Nabi kalau tidur menghadap ke kiblat. Tangan kananna dijantenkeun naon? Bantalan, terus rek bobona gaduh wudu. Baca naon? Ayat kursi, kulhu falak binas tiupun tangan diusapkeun sok kitu sok. Hah? Tara. Ya Allah, ya Rabb. Untung teu maot langsung. Kita mulai nanya Bismillah. Ngikutin Kanjeng Nabi. Terus eta mun bobona teh insyaallah naon lamun mimpi ge mimpi naon mimpi saya marek bobo tuh ge naon teu bacaan acan. Kudu hamil deui. Ari Kanjeng Nabi makan Sayyidatun siapa ibunya Kanjeng Nabi saha? Sayyidah Aminah. Ketika hamil bagaimana? Walamma tamma min hamlihi ala raji 1 asyurin walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyafun itu tufiya bil Madinah, itu maut. Nah Sayyidah Aminah ketika hamil sering mimpi ketemu dengan nabi-nabi sampai dikatakan innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil
gini tak rafal sok muludan. Ayo pas muludan sok mirengkeun teh nu dibacana. Ieu maulid naon nu dibaca ieu? La ilaha illallah. Gusti nu magung semoga-moga bae dihampura ku Allah taala. Ngaku umat Nabi, ya Rasul, ana min ummatik, saya bagian dari umatmu ya Rasul. Umatku? Naam, min ummatik. Coba. Saya kalau makan gimana caranya? Duka. Kalau minum gimana? Duka. Lamun bobo? Duka. Allah Rabbi. Ngaku cinta sama Nabi. Pas maulidan, keur maulidan teh naon bu? Mun keur maulidan ibu naon? Bapak naon? Tadi. Apa fokus kena berkat? Tuh, si itu mah gede berkatnya gini. Nu aing mah leutik ya. Waduh, Masya Allah. Gitu. Sehingga bacaan maulid teh naon? Teu diperhatikeun, sehingga teu apal-apal. Apa dikatakan innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil, sesungguhnya engkau wahai Aminah sedang hamil dengan apa? Dengan sayyidil alamin, pemimpin seluruh alam, wa khairil bariyah, sebaik-baik manusia. Wasammihi idza wada'tihi Muhammadan, nanti kalau kamu melahirkan berilah nama Muhammad. Mimpinya ketemu dengan siapa? Dengan Nabi Adam, dengan Nabi Idris, dan pesan kepada Sayyidatuna Aminah nanti kalau lahir beri nama siapa? Muhammad. Nah itu kenapa? Karena lagi hamilnya Masya Allah baca Quran itu ya maker hamil temacan begitu bobonon ngimpina udah kuntilanak atau anaknya jadi naon eta. Ya Allah, kalau mimpinya ketemu wali, ketemu orang-orang soleh, insya Allah anaknya lahir anak emang hamil mimpinya naon di udah ulah. Wallahu alam eta anaknya jadi naon. Nah itu tadi anak nak ngabunuh ibu naudzubillah min. Ya kalau lagi hamil kan prosesnya panjang. Lamun hoyong gaduh putra, Masya Allah, atuh doa nabi kita panjang. Allahumma fad ma fi batni zaujati minal janin waj'alhu dzurriyyatan thayyibah waj'alhu waladan sholihan soyan hadikan aliman amilan sa'idan marzuqan muwaffiqan lil khairat ghaniyan sakhiyan zairan lil haramain li adai nusukan baron lil walidain. Apal teh? Allahumma ahsin khalqahu wa khuluquhu wa ahsin sawtahu li qiraatil Qur'an wal hadisin nabawi bi jayi nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apal teh? Allah fi kulli ta'atika wa ta'ati rasulik wa husni ibadatik. Allahumma sahil khurujahu indal wiladah. Apal? Warzuqhu wa ummahu wa walidahu wa salamata wa sa'ada wal afiyata wa syarda husnal khatimah. Apal? Allahumma fadil waladal ladzi akhrajaka min 'alamil dhulami ila 'alamin nur waj'alhu syahidan wa barakan wa 'aliman wa hafidhan min kalamikal maknun wa kitabikal mahfuz. Apal teh? Allahumma tawil umrahu wa sahih jasadahu waj'alhu sabiran minal marad wal asqam wal atash bi barakati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jamil amil sayyidin wa jamil malaikatin muqarrabin walhamdulillahi rabbil. Apal? Waduh, pantesan anak kada itu. Masya Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Gening lancar, atuh dah anak tos genep bu. Cocok ente? Di sana nikahnya. Ayah di dia ya. Jangan luka dua. Masya Allah. Saya jalan sama istri saya, dikiranya belum punya anak. Saya punya anak berapa? Genep. Biasa. Ai model abdi kieu, Habib Syekh, ya. Hiburanna kurang. Hiburanna eta ngumpul bu. Paham gak? Karena hiburanna eta ngumpul sehingga lamun putrana loba teh naon wajar. Betul. Ek nongkrong di tangkot taman kota teh pantes. Wong saya kemana-mana aja ternyata lumayan terkenal. Oh gitu ternyata. Sampai saya di rumah sakit jam 12 malam terus ceramah kieu pas terus pengawasan teh geuning teu kumaha. Oh berarti isyarah mafi akal, nggak ada makan. Akhirnya langsung saya pamitan pulang. Makanlah di dekat rumah sakit KMC di Ancaran. Eta geus mojok mayun lagi karena tembok. Keur kieu beker mam. Juga nu nyampet, Pak Ustad, la ilaha illallah. Tapi aya barokahna di pasian kerang hijau. Sakilo, alhamdulillah. Mau nongkrong gak pantas, saya nganter istri di pojok di Pancil, Taman Cilimus. Wow, masa Ustad keur naon di pojoknya? Nyari rabahe. Repot hiburan teh, Bu. Model abi kieu mah. Jadi hiburanna eta ngumpul. Maka wajar teh lamun putana seueur.
wajar hiji eta kadua naon disarung. Coba ngomong lancingan soetingna macet pisan. Usah-usah lah geus papa leungit mood lagi geus teu nafsu ieu. Engke deui cenah. Pakai sarung makan langsung jadi. Betul. Ya Allah, mugi-mugi putra solihin solihat, amin ya rabbal alamin. Ini kita harus kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Insyaallah dengan peringatan Maulid Nabi ini nanti ke depan, semoga para kiai, para satid yang menyampaikan untuk mengenalkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Insyaallah kita memperingati Maulid Nabi ini akan mendapatkan salah satu wasilah syafaati Kanjeng Nabi sebagai rasa cinta kita kepada Kanjeng Nabi, karena Nabi mengatakan anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Tetapi kata para ulama, jangan sampai tertipu dengan kata-kata ini. Betul, kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Siapa yang kita cintai sekarang, Bu? Sanu didolakan ku ibu ayeuna. Hah? Di handphone aya saha yang di subscribe, di follow siapa? Artis-artis, betul sampai si artis iyo mam diikuti, jalan-jalannya ditonton, betul gak? Sampai naik lahiran ditonton, lahiran ditonton, tos lahiran itu namina apal, namina iyo kelakuan begini, wah umurnya sekian, masya Allah, apal artis-artis itu, betul. Anak-anak kita ini siapa yang diidolakan? Aya sa dina handphone? Hah? Nu di handphone asa? Messi, Ronaldo, eleh ya, eleh sadaya. Diidolakan mereka kalau mati terus gimana? Sudah berhenti. Kenapa tidak kita idolakan Nabi Muhammad SAW? Kenapa yang kita ikuti itu adalah apa? Informasi yang pasti, yang jelas adalah Al-Quran yang jelas akan memberikan syafaat kepada kita semua. Bahwa Al-Quran itu akan memberikan apa? Syafaat kepada siapa? Kepada pembacanya. Jangan sampai Quran ini nanti di akhirat menjadi hujatan alaina, bukan hujatan lana. Makanya doa Allahumma ja'alil Qur'ana hujatan lana, menjadi dalil penguat kita. La hujatan alaina, bukan menjadi dalil untuk menjerumuskan kita. Sekarang nih Quran di rumah kita, masya Allah, debuna atau skandal sasenti, betul. Hari HP herang, eta lamun bade ka Ciawi terus nyampe naon? Nyampe ka Durama. Kalewatan ka Durama, tacan ya. Terus sekarang ku tacan kan ya. Nah, handphone katinggalan kumaha? Balik deui. Lamun Quran katinggalan, balik deui henteu. Masya Allah, eta lamun tiasanya terus meta Quran teh ngamuk eta. Sia udah molor, ingetna kana naon? HP be aing mah traditoel sampai kandel kieu. Masya Allah, yang sampai nanti Al-Quran itu justru apa menjerumuskan kita nanti di yaumil qiyamah di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Shallu ala Nabi Muhammad. Insyaallah kita memperingati Maulid Nabi ini akan menjadi wasilah kita mendapatkan syafaat di Kanjeng Nabi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sering banyaklah kalau dalil-dalil saya kira tentang bagaimana istimewanya memperingati Maulid Nabi. Senang bergembira atas kelahiran Kanjeng Nabi. Aina tinggal naon, bagaimana caranya kita kenal Nabi, ngikutin Kanjeng Nabi, akhlak Nabi bagaimana, kita pelajari satu persatu sedikit demi sedikit, lalu kita amalkan, lalu kita ikuti. Dalam keseharian saja masih banyak yang tidak kita lakukan, yang ikuti Nabi. Ibu, bapak lamun di kamar mandi suka ngangge sendal teh? Aya sendalan di kamar mandi aya? Hah? Aya. Lalaunan ibut ayana. Eta padahal naon sunnah Kanjeng Nabi. Mun BAB ditutupan teh sirahna. Padahal sunnahna naon? Ditutupan. Kalau mau masuk sikilna nu mana heula? Nu kanan. Hah? Nu kiri. Ya Allah. Lamun keluar nu kanan. Doana Allahumma barik lana. Masuk kamar mandi. Hah? Allahumma
Inni a'udzubika, jangan-jangan elah kuno tareka ya, minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah ya Rabbi, sallu ala Nabi Muhammad. Insya Allah semoga kita tambah kenal Nabi, amin, tambah sayang Nabi, amin. Yuk kita beli buku tentang sejarah Kanjeng. Sekarang banyak buku-buku sejarah Nabi, ada yang terbagus. Waktu itu ada perlombaan berapa ratus negara itu, ya, diadakan lomba membikin tentang sirah Nabi, sejarah Kanjeng Nabi, dan ternyata juaranya adalah Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakpuri. Kitabnya namanya Ar-Rahiqul Maktum. Ini sudah diterjemahkan bahasa Indonesia. Baca buku ini biar kita kenal Kanjeng. Tak kenal maka tak sayang. Saya khawatir kita semua ini nanti di akhirat begitu minta syafaat Nabi, ya Rasul isfa'li, berikan syafaat kepadaku, saya dari bagian dari umatmu. Kata Nabi, saya nggak kenal kamu. Ya Allah, naudzubillah min dalik. Aina orang misalkan naik lebat ke satu tempat terus diusir, nggak boleh masuk, nggak boleh masuk, sedih, minta ampun. Bagaimana kalau kita nanti mau minta syafaat Kanjeng Nabi, bukannya Nabi ditolak, naudzubillah min dalik. Insya Allah dengan acara Maulid Nabi ini sebagai awal untuk mendapatkan mahabbah, kecintaan kepada Nabi, amin. Paling enggak kita baca sholawat Pak Bu, paling tidak sehari semalam 300 ya, ya oleh-olehna ya, yes. Sur tadi yang disampaikan mungkin manfaat barokah. Di antara baca sholawat sabaraha 300 siap enggak? Paling enggak sabar menit, 10 menit. Wong 1000 bagi 20 menit. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Itu 20 menit 1000. Komon 300 paling sabaraha? Sekedap. You mau nonton TV kuat na minta ampun. Sampai apal ceritana itu iya, sampai terinspirasi jadi wanita salaki gara-gara naon nonton sinetron. Naudzubillah min. Sholawat Kanjeng Nabi, sholawat ini adalah amalan satu-satunya yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu. Sombong tu sombong diterima sholawat mah. Bari kumaha bae gitu ya, tiasa bari masak sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nyambel sallallahu ala Muhammad. Insya Allah sambalna nikmat, begitu diemam ku suami, set suami jadi lembut hatena, anak-anak jadi lembut hatena. Sebab naon? Sebab masakna bari baca sholawat, ngusikana bari maca naon, laisalaha min dunillahi kasyifah, dibaca 3 kali. Terus bisnaon namina teh sallallahu ala Muhammad 3 kali, terbaca ya Latif 3 kali. Eta begitu sanguna di dahar ku anak dan ku suami, lembut eta hatena suami. Anak-anak juga begitu. Ieu mah ngeusikan pada kuda. Bari bacaan teh. Apal bacaana? Laisalaha min dunillahi kasyifah 3 kali. Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Terus sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, muterna melawan arah jarum jam ka kiri kieu. Insyaallah eta orang-orang yang makan nasi tadi bakal lembut hatena. Ieu naon sebabna anak orang hese disuruh salat ieu. Salat sia, koneng bapak kita salat pantesan hese. Ya. Nah ini Masya Allah, kita ngikutin Nabi Muhammad SAW, kenali Nabi Muhammad, baca sholawat sabaraha 300 siap. Mumpun ayeuna awal naon Maulid, jadi awalan di bulan Maulid, sholawat 300. Insya Allah ini sholawat pasti akan memberikan syafaat kepada kita, amin. Nabi Muhammad akan kenal kepada kita. Kenapa? 300 sholawat setiap hari kita baca, maka akan dikenali oleh Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dikatakan adimis sholata ala Nabi Muhammadin faqabul wa hatmun biduni taraddudin amaluna bainal qabuli wa raddiha illa sholata ala Nabi Muhammadin. Kata para ulama, langgengkeun baca sholawat. Faqabul wa hatmun, diterima itu pasti, ya, biduni taraddudin, tanpa ada keraguan, pasti diterima. Sementara amaluna, amal kita, umrohna, sodakohna, sholatna, sebagainya, bainal qabuli wa raddiha, antara diterima dengan ditolak. Illa sholata ala Nabi, kecuali sholawat
Nabi, itu pasti terima. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kenapa? Berdasarkan ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal. Karena amalan yang dicontohkan oleh Allah itu tidak ada lain kecuali sholawat, Pak Bu. Ketika Allah memerintahkan kepada kita sholat, aqimus sholat, dirikan sholat, Allah nyontohan sholat enggak? Allah nyontohan sholat enggak? Paham tuh? Entos susah entos, siap-siap kedak deh-nya. Terakhir ya. Aqimus sholat, dirikanlah sholat, kata Allah. Allah merintahkan orang naon sholat. Allah nyontohan sholat enggak? Hah? Ini juga bingung gitu jawabannya. Nyontohan enggak? Ente nyontohan. Kok nyontohan? Ketika Allah merintahkan kepada kita zakat wa atu zakat, Allah nyontohan zakat ente, Pak? Hah? Kata Allah, kutiba alaikumussyam, diwajibkan puasa, Allah nyontohan puasa. Hente, tapi ketika Allah memerintahkan kepada kita sholawat ke kanjeng Nabi, Allah sendiri yang memberikan contoh. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya, Allah yusholluna 'alal, bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai yang beriman, shollu alaihi wasallimu. Maka satu-satunya amalan yang dicontohkan langsung oleh Allah adalah sholawat ke kanjeng Nabi. Shollu alaihi Nabi Muhammad. Makanya baca sholawat, mumpung bulan Maulid ya, tanamkan kecintaan kepada Nabi dengan sholawat naon bebas. Lamun mereka bahas keistimewaan sholawat, saya ceritakan bisa nambah di sajam siap. Hah? Istimewana naon baca sholawat, berbagai macam cerita-cerita. Saya punya grup, Pak Bu, barangkali wallahualam di sini ada atau enggak? Saya punya grup namanya SHSS, 1 hari 1000 sholawat. Alhamdulillah sekarang sudah hari ke 1400 sekian. Sudah 4 tahun. Alhamdulillah. Ini luar biasa. Ada yang di Papua, ada yang di Jakarta, ada yang di Palembang, di mana-mana. Jarang ketemu kita. Ada 3 grup. 1 hari 1000 sholawat. Dan banyak yang cerita-cerita. Sampai ada 1 orang yang ikut masuk ke grup kami. Dia tujuannya apa? Supaya suaminya daek sholat. Itu dia istiqomah. Belum nyampe 1 bulan, suaminya ketos kerasa sholat. Barokahnya naon? Sholawat. Ada lagi 1 jamaah dari Depok. Dia itu mau operasi. Minta doa kepada grup. Tolong untuk hari ini bacaan sholawatnya hadiahkan buat saya supaya saya tidak dioperasi. Ternyata begitu sampai jadwalnya, masuk ke rumah sakit, gak jadi dioperasi, nggak ada penyakitnya. Itu barokahnya naon? Sholawat. Ini cerita nyata, orangnya masih ada, masih 1 grup dengan kami. Grupnya apa? SHSS, 1 hari 1000. Insya Allah kayak orang-orang kurang anyar dipimpin ku Kiai Noh ya, bikin grup naon? 1 hari 300 sholawat. Sholawat batinnya kurang anyar banyak. Anyar kene. Ya. Karena masih anyar sabaraha 300. Insya Allah. Dimulai sekarang uih ti dieu sebelum tidur baca heula sholawat. Sebab lamun teu langsung dipraktekeun sok poho. Betul. Ya, bismillah. Insya Allah. Siap Bu, siap. Mugi-mugi Allah permudah lisan kita untuk bersolawat kepada Nabi. Amin. Ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya, semoga ada barokahnya, dan kita bisa mengamalkannya. Amin ya Rabbal. Sedikit doa dari saya nanti untuk doa terakhir keberkahan dari kesepuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rabbana, pada malam hari ini kami berkumpul di tempat yang mulia di dalam rangka memperingati manusia yang mulia, manusia yang kau muliakan. Maka jadi itu jadikanlah kami termasuk hamba-Mu yang mulia ya Allah. Jadikan kami termasuk hamba-Mu yang mulia ya Allah, mulia di dunia dan juga mulia di akhirat ya Allah. Ya Rabb, tidaklah kami keluar dari majelis ini terkecuali Kau ampuni dosa-dosa kami ya Allah, yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang kecil maupun yang besar ya Allah. Dan tidaklah kami keluar dari majelis ini terkecuali Kau terima amal ibadah kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, selamatkan kami di dunia dan di akhirat. Selamatkan kami dari pertanyaan kubur, dari siksa kubur, dari timbangan amal, dari hitungan amal.
dari sirat, jembatan yang pasti akan kami lewati ya Allah, yang mana di bawahnya neraka jahanam ya Allah. Sungguh kami takut terpeleset ya Rabb, maka selamatkan kami dari sirat ya Allah, selamatkan kami dari jembatan itu ya Allah, sehingga kami dapat masuk surga bersama baginda Nabi Muhammad di surga yang paling tinggi, surga Firdaus ya Allah. Ya Rabb, sebagaimana kau kumpulkan pada malam hari ini tempat yang mulia ini ya Allah, dalam rangka memperingati kekasihmu Nabi Muhammad, maka kumpulkanlah kami bersama Nabi Muhammad ya Allah ya Rabb. Ya Rabb, jadikan kami termasuk hamba-hambamu yang mudah lisan ini untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad, untuk memuji Nabi Muhammad ya Allah. Senantiasa lisan ini, lidah ini basah untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad, menyebut kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Rabb, jadikanlah momentum bulan Maulid ini ya Allah sebagai awal kecintaan kami kepada Nabi Muhammad, menambah kerinduan kami kepada Nabi Muhammad. Kalau kerinduan Nabi Muhammad sudah jelas tidak diragukan lagi, Nabi selalu rindu kepada kami sebagai umatnya. Akan tetapi kami sebagai umatnya belum pernah rindu kepada Nabi Muhammad ya Allah. Tanamkan dalam diri kami kerinduan kami kepada Nabi Muhammad, kecintaan kami kepada Nabi Muhammad, untuk selalu mengikuti Nabi Muhammad ya Allah. Yang kau halangi syafaat Nabi Muhammad kepada kami nanti ya Allah. Betul kami adalah sebagai umat Nabi Muhammad, tapi kami belum tahu apakah kami diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya ya Allah. Maka dari itu dengan barakah pertemuan malam hari ini ya Allah, jadikan sebagai saksi kalau kami mencintai Nabi Muhammad, sehingga kami mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad ya Allah. Ya Rabb, jika di antara kami yang hadir di majlis yang mulia ini ada yang punya masalah, selesaikan masalahnya. Yang punya hajat, kabulkan hajatnya. Yang punya hutang, bebaskan hutangnya. Yang punya penyakit, kau angkat penyakitnya ya Allah. Ya Rabb, jangan kau cabut nyawa kami di saat kami bermaksiat, jangan kau cabut nyawa kami di saat kami jauh dari Engkau ya Allah. Akan tetapi cabutlah nyawa kami di saat kami sedang bersujud kepada-Mu ya Rabb, di saat kami sedang beribadah kepada-Mu ya Allah, di saat kami sedang sholat, di saat kami sedang membaca Al-Quran ya Rabb. Jadikan di akhir hayat kami mulut dan hati kami mampu mengucapkan kalimah yang mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga kami semua meninggal husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ya Allah ya Rabb. Berikan kepada kami panjang umur, sehat walafiat di dalam ketaatan kepada-Mu ya Allah. Ya Rabb, jadikan keluarga kami dengan sakinah, mawaddah warahmah, diberikan keturunan salihin salihah, anak-anak kami jadi anak yang saleh salihah, anak yang akan mengangkat derajat kami nanti di akhirat, anak yang akan memberikan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Jangan kau jadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang durhaka, anak-anak justru menjerumuskan kami ke dalam neraka ya Allah. Maka itu bimbinglah kami, berikan kekuatan kepada kami ya Rabb untuk bisa mendidik anak-anak kami dengan baik ya Allah. Ya Allah, jadikan blok Karanganyar ini menjadi ya blok yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur, dan penuh dengan keberkahan. Penduduknya adalah ahli ibadah, mencintai kasih-Mu Nabi Muhammad. Maka dulu turunkan rahmat di tempat ini ya Allah, berikanlah rahmat-Mu di tempat ini ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, sekalipun kami banyak dosa, maksiat kami menumpuk ya Allah, la tapi maghfiratuka awsa' min dzunubina, ampunan-Mu lebih luas daripada dosa-dosa kami ya Allah. Maka ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dan terimalah doa kami malam hari ini ya Allah, dengan barakah Nabi Muhammad, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, dengan salawat yang kami bacakan kepada Nabi Muhammad ya Allah. Kabulkan doa kami ya Allah, jangan kau tolak doa kami ya Rabb. Unzur ilaina bi'aini rahmatik, pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah, sekalipun kami banyak dosa ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al jamana hadha jaman marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma la tad'alna fi majlisina hadha dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa sadarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la dhallan illa radadta wa la karban illa nafasta wa la mu'siran illa yasarta wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaita wa yasarta bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah bil qabul wa ila hadratin Nabi Rasul al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
yaumiddin. Amin. Bapak Ibu nuhun Allah Subhanahu wa taala hapunten bila aya cariosan ukiran sae nuhun doa ti sadayana wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.